Ada seorang filosof di zaman Yunani dulu, ditanya oleh orang, "Bapak filosof, kenapa Tuhan itu memberi harta orang yang bodoh lebih banyak daripada orang yang pintar?" Kata raja, "Andaikan aku bagi uang modal per kepala," kurang enak ini ya udah dari tadi ya, andaikan saya kasih modal per kepala 100 juta, saya kasih kesempatan yang sama, kemudahan yang sama, nanti di penghujungnya tetap ada dua kelompok, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang kaya, ada yang miskin. Kita lihat sehari di sini banyak orang pinter tapi bus di perguruan tinggi aja lah, dosennya pakai motor, mahasiswanya pakai mobil. Ada nggak? Ada. Itu orang lain. Diri kita sendiri, kita seringkali, di mana kesalahan saya untuk mengerjakan satu pekerjaan saja selalu menghadapi kesulitan. Sampai starter mobil juga akinya mati lagi, nanti banyak kempes lagi, di tengah jalan nyerempet orang lagi. Nagih juga orang nggak bayar. Tapi ada orang kok hidupnya mulus-mulus saja. Nagih dapat, utang dapat, dagangan laris, badannya sehat saja. Yang ini tiap bulan ke rumah sakit. Ada apa sesungguhnya? Itulah namanya yang orang yang hidupnya mulus, semuanya serba mudah. Itu orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang usaha apa saja sulit semuanya, selalu gagal semua. Ada enggak? Nanam padi berulang-ulang gagal terus. Nanam lagi kena kelowor, nanam lagi kena keong emas, nanam lagi kena banjir, nanam lagi kekurangan air, nanam lagi sundep, nggak pernah jadi. Ada orang yang tangannya nanam apa saja jadi. Berarti orang itu mendapat kemudahan. Nah, kemudahan ini yang disebut dengan taisiril umur. Ya, segala urusan dimudahkan. Ada hal yang memang dengan sendirinya dia mendapat kemudahan, ada lagi yang memang perlu mendapatkan rekomendasi. Kalau orang itu sudah kenal dengan bupati, proposal apapun dia datang sendiri, kan gitu, lalu disetujui oleh Bapak Bupati. Tapi ada yang tidak kenal, datang kepada saya, "Buya, tolong dong dikasih rekomendasi." Oke, saya baca proposal, oh bagus ini untuk kepentingan masyarakat. Saya tulis di akhir di halaman pertama, "Kepada yang terhormat Bapak Bupati, mohon yang bersangkutan diberi kemudahan." Apa yang terjadi? Karena ada tanda tangan saya, proposal itu langsung dijawab, dan bahkan bupatinya telepon, "Buya, siap, saya bantu." Menghargai rekomendasi saya itu. Nah, di sini makanya ada masalah. Bolehkah kita dalam beragama minta rekomendasi? Ini menjadi persoalan yang tidak pernah sepakat. Rekomendasi ini bahasa Arabnya tawasul. Jadi kita bukan minta sama wali, bukan, minta sama Allah. Cuma karena merasa dirinya banyak dosa, belum kenal Allah, maka dia minta rekomendasi kepada waliullah yang sudah kenal Allah. Kan begitu, boleh nggak? Ada yang bilang bid'ah kok, harus langsung saja. Ya,
Karena ini firman Tuhannya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku akan kukabulkan. Ini perang dalil. Jadi artinya bahwa tawasul itu harus kita maknai adalah meminta rekomendasi kepada seseorang yang dianggap dekat dengan Allah, bukan meminta kepada manusia. Jadi begini, meminta kepada Allah, meminta kepada manusia. Komitmen kita awal, kita sudah pernah menandatanginya kontrak monoloyalitas, bahwa kita bekerja hanya untuk Allah dan kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setuju. Tetapi ketika kita ingin bangun masjid, boleh nggak minta tolong sama tukang? Ini dibedakan, minta kepada Allah, minta kepada tukang. Kalau minta kepada sesama, ini sifatnya reciprocal, ada imbal balik. Tukang perlu uang, saya perlu tenaga, betul nggak? Temboknya dipasang, saya bayar, itu nggak ada masalah. Jangan berharap ada tukang suruh pasang batas kemudian tidak dibayar. Kalau minta kepada Allah itu namanya permintaan yang sifatnya masuk dalam wilayah ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Dan Allah menyuruh kita dan kita minta, Allah tidak pernah minta imbalan apapun. Itu bedanya. Jadi ketika kita ini belum kenal sama Allah, maka secara logika bermasyarakat ya bisa saja orang itu minta rekomendasi, Pak Kiai tolong doakan saya, mudah-mudahan istri saya sembuh. Boleh nggak? Saling mendoakan itu sudah menjadi syariat kita. Masa nggak boleh? Kalau sholat kita berdoa nggak? Allahumma gfirli wali walidaya wali jamil muslimina wal muslimat, betul nggak? Kita saling mendoakan. Maka ketika ada orang minta didoakan, saya doakan. Dan nanti ketika dikabul doa itu, Allah yang mengabulkan, bukan saya. Ini yang jadi persoalannya. Nah makanya disitulah kita ada doa namanya taisir umur, minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Kira-kira dagangan laku, sekolah lancar, betul nggak? Apalagi bangun ya alhamdulillah sampai selesai, semuanya gampang. Ya, kita lagi membangun sesuatu kurang dana, boro-boro minta orang nawarin, Pak Haji apa yang bisa saya bantu, semuanya menjadi mudah. Pertanyaan saya, kepengen nggak di dunia dapat kemudahan? Bener pengen? Kira-kira mudah semua gitu. Nah, kalau memang iya kita ingin diberikan kemudahan oleh Allah, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari satu peristiwa, Nabi Musa alaihissalam ketika melewati gunung Tursina dengan keluarganya, di malam hari dia melihat di atas gunung itu ada cahaya, diduga api. Itu sedang musim dingin, sehingga kata Nabi Musa, tinggallah engkau di sini, saya akan naik gunung dulu, itu ada api, barangkali saja bisa membuat api unggun buat bikin hangat sama kita ini semuanya. Naiklah ke atas gunung itu. Di tengah dia naik gunung ada suara yang memerintahkan
supaya buka sendal. Ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Lepaslah sandalmu hai Musa, karena engkau sekarang ada di lembah yang suci. Disitulah ceritanya, makanya Nabi Musa itu terkenal dengan ayat wa kallamallahu Musa takliman. Disitulah seorang manusia bisa berdialog dengan Tuhannya itu. Salah satu dialognya, Tuhan bertanya, wa ma biyaminika ya Musa. Dialog, wahai Musa, apa yang kau pegang di tangan kananmu itu? Qala hiya asaya. Dijawab oleh Nabi Musa, ini adalah tongkatku. Atawakkau 'alaiha, saya pakai buat tetekan saya. Wa ahussu biha 'ala ghanami, dan juga untuk menggiring-giring kambing. Wali fiha ma'aribu ukhra, dan juga untuk kepentingan yang lainnya. Barangkali ada ular ya bisa buat ular. Lalu kata Allah, alqiha ya Musa, lemparkan. Apa itu? Ini tongkat buat ya tetekan, apa tetekan doh, buat tetekan, buat menggiring-giring kambing dan yang lain-lainnya. Lemparkan. Alqiha ya Musa, lemparin. Fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba menjadi ular dan bergerak. Nabi Musa merasa ketakutan, tongkatnya itu tiba-tiba menjadi ular. La takhaf, jangan takut. Khudha, ambil lagi. Sanu'iduha siratahal ula, akan kami kembalikan menjadi tongkat lagi. Ya, linuriyaka min ayatina, ini akan kami perlihatkan ayat-ayat kami, wa ayatan ukhra, dan ayat-ayat yang lainnya. Nanti kami akan berikan ayat-ayat yang lainnya, kesaktian yang lainnya. Termasuk juga setelah itu, wabdum yadaka ila janahika takhruj bayda, kempitlah tanganmu di ketiakmu, tiba-tiba menjadi bercahaya. Setelah itu apa? Idhab ila fir'auna. Nah, sekarang kamu sudah aku berikan kesaktian. Sekarang tugasmu idhab ila fir'auna innahu tagha. Jangan sembarangan. Nabi Musa disuruh menghadap Fir'aun untuk memperbaiki Fir'aun, karena dia telah berbuat durjana. Dia diktator yang menindas rakyatnya. Pergilah sana, hadapi. Kira-kira takut enggak? Fir'aun itu wibawanya luar biasa. Kalau sekelas kita ini ngadep Fir'aun pada waktu itu, baru dibentak saja udah pingsan kamu nih. Iya, saking berwibawanya. Nah, disitulah ayat ini yang sekarang ingin saya sampaikan sebagai metode bagaimana supaya kita diberi kemudahan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena ini tugas yang sangat berat sekali. Ya, menghadapi seorang raja yang diktator, main tewak aja, main bunuh saja. Kalau bunuh tuh dicincang, tangan kiri potong, tangan kanan, kaki kanan potong. Kalau tangan kanan dipotong, yang kaki kirinya kaki kiri, sehingga nggak bisa pakai tetekan. Kalau kanan masih bisa jalan pakai tetekan. Kalau disilang nggak bisa. Sampai seperti itu.
Jadi ini tugas yang sangat luar biasa. Nah, Nabi Musa siap pasti. Tetapi di situ dia minta petunjuk dari Allah. Setelah diberi berbagai perlengkapan berupa kesaktian, tongkat bisa jadi ular, ya kan, tangan bisa bercahaya dan lain sebagainya, masih takut juga. Nah, inilah maka doa Nabi Musa ini, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbis rahli sadri. 1. Wa yassirli amri. 2. Wahlul 'uqdatam min lisani. 3. Ya kan? Kemudian yang ketiga, yafqahu qawli. Terus yang keempat, minta diberi pendamping, pendukung. Ya, Haruna akhi. Iya, waj'alli waziran min ahli. Haruna akhi. Berilah aku pendukung saudaraku, namanya Harun. Ini 4 ini malam ini ingin saya sampaikan sebagai ayat-ayat motivasi. Kenapa saya lebih banyak melihat motivasi? Karena di dalam Al-Quran itu semuanya isinya motivasi, membuat kita menjadi membangun persaudaraan, membangun kesetaraan, membangun semangat hidup, saling mencintai. Itu zaman sekarang sudah jarang dikorek-korek, ditinggalkan semuanya. Inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Mereka sudah meninggalkan Al-Quran ini. Sebetulnya bukan meninggalkan seluruhnya, tapi salah orientasi. Yang dikorek-korek hanya masalah halal dan haram. Sehingga kalau kita bicaranya halal dan haram, ujung-ujungnya bertengkar. Betul nggak? Jadi malam ini saya tidak bicara halal haram. Ini motivasinya apa? Doa Nabi Musa apa? Pertama, Rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan lidahku. Yafqahu qauli, supaya mereka paham akan ucapanku. Waj'alli waziran, berlaku dukungan min ahli, dari keluargaku. Haruna akhi, dia adalah saudaraku, namanya Harun. 4 ini berarti 1, kelapangan dada. Kalau kita ingin berhasil mencapaikan tujuan sesuatu, punya keinginan, pertama bekalilah dirimu dengan lapang dada. Maksudnya lapang dada itu jangan sempit. Bukan dadanya diperlebar seperti lapangan, tidak. Dada kita tidak bisa dilapangkan. Bisa dilapangkan, bukan dadanya, tetapi isi dada ini, yaitu hati kita, rasa kita, jiwa kita, angan-angan kita, imajinasi kita, pemikiran kita, ideologi kita, semuanya harus lapang dada. Dengan apa lapang dada itu? Dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dengan berjiwa besar. Jangan selalu menuntut orang lain untuk menghormati diri kita. Jangan selalu menuntut orang harus setuju dengan kita. Lapang dada itu, kalau ada orang memusuhi kita, ya kita jangan marah dong. Kalau ada orang yang mendiskreditkan kita, kita nggak usah marah. Orang tidak mau membantu kita, jangan kecewa. Berjiwa besar, wawasannya luas dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman
pengalaman panjang. Kita tahu medan perjuangan kita, tahu medan bermasalahnya apa, bahkan kita bisa mengkalkulasikan, bahkan sampai kita mampu melakukan, mempersiapkan langkah-langkah alternatif, antisipatif terhadap kemungkinan kesulitan apa yang bakal terjadi, bukan hanya nyelonong begitu saja. Jadi Rabbi shrah li sadri itu dada kita dilapangkan, maka menghadapi tugas besar nggak mungkin dengan kebodohanmu, tidak mungkin dengan kepolosanmu tanpa pengalaman dan sebagainya. Sebetulnya dunia ini ada yang lapang, ada dunia yang sempit. Sebetulnya bukan dunianya yang lapang dan sempit, tapi dadamu. Ada orang yang dadanya lapang, ada yang dadanya sempit. Kalau orang bodoh, sekolah juga enggak, buta huruf, dunia ini luas atau sempit? Dunia ini terang apa gelap gulita? Gelap gulita. Ya iya. Jadi siapapun untuk menghadapi kehidupan tidak mesti harus menghadapi seorang raja diktator, menghadapi kehidupan. Ini kehidupan kita. Nabi Musa suruh menghadap Firaun. Kita menghadapi kehidupan. Mana yang lebih menakutkan? Kehidupan. Menghadapi kematian takut enggak? Menghadapi kehidupan lebih mengerikan. Kehidupan lebih mengerikan daripada kematian kok, yang sudah nyata. Itu satu. Jadi kita banyak pengalaman, banyak pergaulan, banyak wawasan, keilmuan dan sebagainya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Sebagai catatan bagi kita bahwa minta diberi kemudahan itu legal, dibenarkan, karena petunjuknya ada dalam Al-Quran. Doa-doa kita di sini ada yassir umurana fa inna tasyira kulli asir alaika yassir, gitu. Pernah ada gitu? Iya, jadi doa diberi kemudahan itu adalah merupakan doa yang sah, ada dasarnya, ada petunjuknya. Akan tetapi bagi saya sendiri, saya merasa malu kepada Allah kalau saya minta dimudahkan urusan saya. Pertama, karena saya meyakini Tuhan saya tidak mungkin akan menyuruh saya mengerjakan yang sulit-sulit. Pasti yang Allah berikan kepada saya adalah yang mudah-mudah, yang kira-kira pekerjaan itu bisa saya lakukan. Tidak mungkin Allah menyuruh saya di luar kemampuan saya. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita sudah begitu, ngapain saya harus minta dimudahkan? Udah terima aja lah, nggak usah minta dimudahkan. Tapi ini kan minta oke. Kalau saya disuruh minta boleh, tapi saya tidak akan minta dimudahkan oleh Allah. Saya siap menerima tugas apapun. Yang saya minta bukan urusannya dimudahkan, tapi yang saya minta supaya saya diberi kekuatan untuk menyelesaikan semua pekerjaan saya. Jadi saya bukan lagi sombong di atas Nabi Musa, enggak ya? Enggak. Silakan dia berkeyakinan, aku juga berkeyakinan, kan begitu. Dia nabi, saya mah kiai kampung gitu. Tetapi saya lebih senang mengatakan, berilah aku kekuatan supaya aku bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang aku berikan kepada itu. Jadi nanti persoalannya nanti secara psikologis,
Yang menyebabkan masalah itu sulit sebetulnya itu dicipta oleh kita sendiri dalam alam imajinasi kita, bahwa itu kelihatannya sulit karena kita tidak yakin bahwa pekerjaan itu akan selesai. Timbullah kecurigaan, bisa nggak ya, bisa nggak ya, sampai akhirnya kalau di bahasa Jawa mah kita ngitung tai lutung, ya, sampai ngitungnya hari apa, jam berapa, naktunya berapa, ya kan gitu. Terus ngitung-ngitung anak caraka data sawala pada jayana maka batanga lagi Sri Lunggudunya Larapati sampai tokek dihitung. Kalau malam Jumat ada bunyi tokek dihitung, Pak. Tokek rejeki, tokek belai, tokek rejeki, tokek belai. Saya ingin menyampaikan, mangga kalau menghitung bunyi tokek mangga. Caranya begini, tokek rejeki, tokek rejeki, tokek rejeki, tokek rejeki. Akhirnya dapat rezeki. Iya, maksud saya jangan ada keraguan sedikit pun dalam menghadapi apapun. Sebabnya engkau kecil hati karena engkau mengandalkan kekuatan yang ada pada dirimu. Betul nggak? Lu ngitung duit gue berapa, sekolah gue sampai apa, babe gue jadi apa. Itu yang menyebabkan hati menjadi kecil. Belum acan pekerjaan kau kerjakan, engkau sudah mencurigainya tidak mampu, maka akhirnya menjadi sulit. Makanya wa idza azamta fatawakkal Allah, serahkan semuanya kepada Allah.